PPATK hari ini menggelar rapat kerja dengan Komisi 3 DPR terkait temuan rekening janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Untuk mengetahui jalannya rapat kerja, kita langsung menuju ke gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Pernah mengeluarkan sebuah kalimat, tapi ini bukan Pak Iva yang mengeluarkan. Dalam kalimatnya menyatakan bahwa seakan-akan terjadi kebocoran perpajakan yang ada di Republik ini. Apakah ini sudah disentuh oleh PPATK sebesar kurang lebih 40% dari kira-kira pendapatan 2022 pajak kita 1.700 triliun. Apakah ini sudah tersentuh di situ? Kalau tersentuh di situ oleh PPATK, maka saya bisa membayangkan kalau hanya 349 triliun yang dicurigai, maka itu masih kecil menurut hitungan hemat saya. Olehnya itu perlu dilanjutkan penelitiannya oleh kawan-kawan di PPATK. Kemudian selanjutnya bahwa di pasal 41 undang-undang ini, undang-undang pencucian kita, saya masuk di pasal 41 ayat B-nya. Bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf A, PPATK berwenang. Di bagian B menyatakan bahwa menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Pertanyaannya kemudian, tolong nanti dijawab pada tanggal 29, sudah bagaimana cara memetakan oleh PPATK identifikasi transaksinya? Saya melihat begini, bahwa kalau bicara tentang metode penelitian, kalau kita di S3 yang sudah doktor, ya saya belum dokter ini Pak Habibur Rahman, ya ada metode yang kita lakukan. Ada data yang biasa kita sebut data primer dan data sekunder. Nah, Bapak mengelompokkan data ini di kemana? Nanti dijelaskan di situ Pak Ivan, supaya bisa kita lebih tahu dan publik lebih paham nanti. Kemudian transaksi yang dinyatakan mencurigakan itu 347 triliun. Saya melihat betul keyakinan daripada kepala PPATK dalam penyampaiannya bahwa benar-benar itu ada. Nah, kalau begitu pertanyaan saya adalah transaksinya seperti apa wujudnya itu? Sehingga dikatakan ini kategorinya terjadi pencucian uang. Modusnya yang kedua, modusnya seperti apa Pak Ivan? Nah tentu yang ketiga nanti itu, karena terlanjur dibuka di publik ini barang, walaupun tadi berdasarkan di pasal 11, tidak semestinya dibuka di publik kecuali yang ditentukan dalam undang-undang ini menurut pasal 11 ayat 1-nya, maka tentu kita menunggu endingnya ini. Ini harus berakhir. Kenapa harus berakhir? Karena telah terlanjur gaduh. Ini harus diakhiri. Tetapi mengakhiri itu sesuai dengan falsafah-falsafah yang jelas. Aturan-aturan yang jelas. Sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang ada. Tidak bisa lagi kita hanya menyampaikan menurut pendapat kami seperti ini. Bahwa Pemirsa, Barreskrim Polri gerebek ruko diduga gudang penyimpanan pakaian bekas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNewsroom.